Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lasmianti, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua membahas bersama-sama tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sedang ditekankan sekali penerapannya dalam kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih kurikulum Merdeka itu? Untuk mengetahuinya, marilah kita bahas sepintas secara bersama-sama tentang apa itu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe, dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka juga dapat didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Secara umum, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Pada kurikulum Merdeka ini, minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman. Nah, berkaitan dengan pemahaman tersebut, maka Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Anwar Makarim beranggapan pembelajaran berdiferensiasi itu penting diterapkan dalam kurikulum Merdeka guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, baik dari kemampuan kognitif maupun non-kognitif. Oleh karena itu, pentingnya pembelajaran berdiferensiasi diterapkan oleh pendidikan di sekolah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan lebih spesifik mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi produk. Seperti apa sih strategi pembelajaran berdiferensiasi produk itu? Untuk mengetahuinya, yuk kita bahas bersama-sama. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik harus melakukan 3 langkah awal, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik atau readiness. Hal ini perlu diketahui oleh pendidik guna mengetahui apakah peserta didik sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar yang akan dilakukan. Yang kedua, minat belajar peserta didik. Hal ini perlu diketahui oleh pendidik untuk mengetahui minat belajar yang seperti apa yang ada dalam diri masing-masing peserta didik. Yang ketiga adalah profil peserta didik. Hal ini juga penting dilakukan pendidik guna mengetahui latar belakang peserta didik, baik dari bahasa, suku, agama, dan budaya. Apabila ketiga hal tersebut sudah diterapkan oleh pendidik, maka pendidik dapat melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru atau pendidik. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman peserta didik yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Produk yang dihasilkan adalah hasil proyek peserta didik baik secara mandiri maupun kelompok. Bentuknya pun beragam, tergantung dengan minat peserta didik. Cara mendiferensiasikan produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu peserta didik secara individual atau kelompok, menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu, misalkan 1 semester atau 1 tahun. Produk sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh peserta didik. Diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan peserta didik pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan.
Sangat penting bagi pendidik untuk menentukan ekspektasi pada peserta didik. Di antaranya menentukan 1. Kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. 2. Konten apa yang harus ada pada produk. 3. Bagaimana cara mengerjakannya. Dan 4. Sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Walaupun peserta didik memberikan informasi tambahan guna membantu pendidik memodifikasi prasyarat produk yang harus dihasilkan agar sesuai dengan kesiapan minat dan kebutuhan belajar individu, namun pendidiklah yang tetap harus mengetahui dan mengkomunikasikan indikator kualitas dari produk tersebut. Walaupun produk yang dihasilkan beragam, pendidik tetap akan melakukan penilaian yang seragam, sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran peserta didik. Nah, teman-teman, itulah sedikit pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, khususnya strategi pembelajaran berdiferensiasi produk yang dapat saya share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat guna menambah ilmu pengetahuan dan dapat teman-teman semua terapkan di kelas masing-masing. Oke, terima kasih ya, and see you in the next sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.